Tadi rombongan mungkin nggak ada yang masuk ya. Ini di BAC. Alhamdulillah tadi ikut naik moge dari Tegarejo, tapi karena jauh dan panas cuma 2 meter balik lagi. Hadirin wal hadirat sekalian, ini reuni sekaligus kangenan, sudah begitu lama kita tidak bertemu. Dan alhamdulillah saya bisa ketemu langsung dengan para ketua-ketua PAC yang baru dilantik. Selamat berjuang, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan kesuksesan semua langkah perjuangan kita. Amin. Kurangi ngopi, kerja yang benar, karena hidup kita sudah pahit, nggak perlu banyak ngopi lagi. Betul betul. Pak Jazil itu selalu minum kopinya kopi pahit. Kata dia, karena hidupku sudah pahit, masa minum pun juga pahit. Oleh karena itu, insya Allah semangat PAC Jawa Tengah memenangkan PKB Jawa Tengah 2024. Amin. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, saya juga menatomi tadi. Tom, kita sebagai bintang film hari ini tersaingi Gus Yusuf, sangat tersaingi. Dan lebih parah lagi ada figuran namanya Kirman tadi. Nasib hidup figuran, di film pun figuran. Ya yang penting nomor. Dari film Kirman luar biasa, bilang semua hal sekaligus kampanye tokoh-tokoh kita. Berikutnya nanti bersambung ke Haidar akan tampil berikutnya. Luar biasa. Tapi masa depan suram di perfilman buat kamu, karena semua film aktornya adalah kita-kita, betul-betul negara kita. Amin. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, sekali lagi sahabat-sahabatku para PAC, ketua-ketua PAC, kita ini patut bersyukur, sangat bersyukur menjadi bagian dari barisan besar yang relevan dan sesuai dengan masa depan bangsa kita. Barisan apa kita? Kita ini sangat bersyukur karena kita ini satu-satunya barisan yang komplit. Allah mentakdirkan kita ada di barisan yang dilahirkan oleh wali-waliullah yang cerdas dan mumpuni melihat masa depan. Siapa yang masa depan? Yaitu barisan Islam sekaligus barisan nasionalis menyatu di dalam kekuatan yang utuh, memberi jawaban atas nasib bangsa kita di masa yang akan datang. Gak ada di Republik ini seorang nasionalis sekaligus seorang agamis. Rata-rata ya terbelah. Di sosmed masih terbelah nih, di Twitter apalagi masih terbelah. Yang satunya kabrun, yang satunya apa? Cebong. Masih sampai hari ini. Saya pikir dan saya kira itu hanya di sosmed. Ya itu biasalah, sosmed itu kan kadang-kadang anonim, impersonal, tidak kelihatan personifikasi yang nyata, tetapi kita semua dikagetkan oleh fakta bahwa apa yang terjadi di sosial media nyata-nyata yang terjadi di fakta kehidupan bangsa kita. Bukti-bukti yang paling konkret adalah peristiwa demo di depan kantor DPR RI, seorang dosen yang namanya Ade Armando ikut demo, digebukin habis, nyaris merenggang nyawa, nyaris meninggal karena digebukin habis. Itu bukti bahwa bangsa kita harus sadari sepenuhnya bangsa kita sedang menghadapi tantangan pembelahan yang nyata antara yang berpikir sekularis, liberalis, yang berpikir Islamis, radikalis.
Ini nyata ada. Dan ini tidak akan pernah relevan dan hanya akan menjadi problem kehidupan kebangsaan kita. Dan ini bukan persoalan personifikasi saja, tetapi ini sudah menjadi persepsi, kesadaran, dan bahkan yang paling bahaya adalah diyakini oleh kelompok masing-masing. Oleh karena itu bersama PKB kita satukan nasionalisme dan keislaman kita untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa kita. Amin. Bersyukur dan berbahagia serta berbangga kita dilahirkan, dibesarkan, digabung dalam satu barisan nasionalis sekaligus Islam dan agamis. Dan satu-satunya yang luar biasa, dan ini menjadi masa depan yang cerah akibat fakta mulai zaman sebelum kemerdekaan para wali-wali mengembangkan ajaran dilanjutkan oleh para masyayikh, khususnya Hadratus Syekh Basyir Asy'ari melalui berbagai pemikiran, termasuk lahirnya pemikiran Darussalam. Lalu di zaman Bung Karno, bersama Bung Karno merumuskan berbagai hubungan, terutama ketika awal-awal kemerdekaan menyusun NKRI. Semua itu adalah fakta sejarah bahwa para aulia, para masyayikh kita itu beliau adalah ulama-ulama yang dahsyat dan luar biasa, dan hari ini relevan. Karena itu kita bersyukur. Begitu juga dalam masa Bung Karno, ketika Orde Lama, para kiai bersama Bung Karno mencoba menyusun, meskipun dalam konteks implementasi pembangunan para ulama tidak bisa cawe-cawe langsung. Maklum, para kiai, para ulama kita sejak kemerdekaan rata-rata lulusan pesantren murni, tidak punya ijazah, sehingga tidak direkrut menjadi kelas menengah baru, baik TNI maupun birokrat. Wajar kemudian seluruh jalannya pemerintahan dipimpin langsung oleh Bung Karno secara pelan dan pasti. Gagasan, pemikiran, teori-teori para kiai, para ulama terpinggirkan. Maka dominasi gagasan pemikiran pemerintahan itu adalah sosialisme dan ujungnya komunisme. Begitu juga apalagi di zaman Pak Harto. Pilihan model pembangunan modernisme barat, terutama teori-teori Amerika Serikat di dalam melaksanakan pembangunan berpatokan pada kapitalisme, maka liberalisme, sekularisme, dan cara kerja pasar yang mendominasi menjadi keadaan yang akhirnya juga memikirkan peran para kiai, para ulama. Alhamdulillah, kemudian terjadi evaluasi besar-besaran pada tahun 1998, era Orde Lama, era Orde Baru yang dianggap telah gagal di dalam mengimplementasikan cita-cita kelahiran bangsa ini di bawah kepemimpinan Gus Dur melalui forum demokrasi, bahkan melalui perjuangan Nahdlatul Ulama, lahirlah reformasi dan era demokrasi. Dari situ dimulai lagi, dari situ titik pijak berangkat kembali peran gagasan para masyayikh, para wali-wali, para ulama memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk mewarnai republik ini menuju keadaan yang lebih baik. Nah, hadirin sekalian, kita bersyukur Anda, saya, dan kita semua termasuk yang mendapatkan mandat meneruskan seluruh rangkaian perjalanan pra kemerdekaan, menyusun kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan hingga saat ini. Ini bukan main-main. Sesuai dengan doa kita, insya Allah ini adalah Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Jalan-jalan para wali dan jalan-jalan para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesyukuran kita. Karena itu nggak ada jalan lain kecuali PKB dan NU percaya diri adalah memiliki mandat untuk menata dan memperbaiki
sejarah main-main, bukan sejarah sambil lalu, tetapi rangkaiannya panjang. Sanadnya dari para kiai, para ulama, para wali sampai junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai Ambiya wal Mursalin. Oleh karena itu kegagalan kapitalisme hari ini kapitalisme itu, liberalisme gagal total karena akan terjadi krisis, akan terjadi resesi, akan terjadi perang, bahkan kegagalan sosialisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme murni. Sekarang ini malah kombinasi berbagai gagasan. Itu yang paling eksis dibanding tarikan-tarikan. Cara-cara liberalisme pun juga gagal. Pasar terlalu dominan, negara lemah, hasilnya minyak goreng naik. Itu kegagalan liberalisme dan kapitalisme. Negara mulai melemah, pasar terlalu kuat, oligarki menguasai, hasilnya minyak goreng tidak pernah turun dari ini. Anda semua tidak usah kaget karena Anda bukan menteri, yang berhak kaget hanya menteri atas naiknya. Itulah betul. Tidak usah kaget, kaget terus bendino, kira-kira gitu. Kaget akhir dino. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita semua ketua PAC, bahkan ranting-ranting bersyukur dan berbahagialah kita. Insya Allah kita ada di dalam barisan yang mulia dan luar biasa untuk Indonesia yang maju dan berkah di masa yang akan datang. Sampaikan salam saya kepada seluruh pengurus PAC yang tidak ikut, pengurus ranting yang tidak ikut. Saya dan kita semua harus bersyukur, bersemangat dan berbulat tekad meneruskan warisan para wali-wali dan para nabi-nabi serta warisan para rasul untuk menata kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Tidak main-main. Oleh karena itu, insya Allah tetesan keringat dalam rangka meramaikan perjuangan politik ini, insya Allah seperti yang disampaikan Gus Yusuf tadi, jalan ibadah kita untuk penyempurnaan kemuliaan bangsa dan negara kita. Amin. Termasuk yang ngeng-ngeng tadi di sana itu, apa lalu ini bensin turunnya mulai larang lah. Tapi itulah semangat kita untuk menyongsong kemenangan PKB di Jawa Tengah hari ini dan di masa yang akan datang. Terkenal dari dulu Magelang itu laskar ya Gus. Laskarnya luar biasa. Saya ingin mengajak sepulang dari sini, hidupkan seluruh laskar-laskar di masing-masing kabupaten, tumbuhkan semangat perjuangan politik ini. Insya Allah kita songsong Indonesia yang lebih maju dan lebih baik di masa yang akan datang. Sahabat-sahabat para pengurus PAC yang saya muliakan, Indonesia ini kaya raya, amat sangat kaya. Sumber daya alamnya mulai mineral, batu bara, nikel, emas, ini sudah dikeruk habis-habisan. Itu pun masih kaya raya. Saya sering cerita, 3 kabupaten saja di Sulawesi itu cukup untuk bayar hutang sekaligus membiayai anggaran negara kita dan termasuk membayar hutang-hutang kita. Cukup 3 kabupaten. Pertanyaannya, kenapa kok ini tidak bisa dilaksanakan? Kenapa ini tidak bisa dijalankan? Kenapa yang kaya raya seperti ini belum bisa kita tarik menjadi kekayaan yang menutup seluruh kekurangan kita? Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita cari jawabannya, sudah tidak menemukan. Jawabannya hanya satu, kita harus berkuasa dan menata negeri ini. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, 4 kali pemilu reformasi. Reformasi berapa kali pemilu? 4 kali pemilu belum berhasil. 5 kali pemilu. 5 kali pemilu kita cari jawabannya. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita bertekad 2024 PKB berkuasa dan PKB membenahi semua kekurangan dan kesalahan yang kita miliki. Kita bertekad dan dengan semangat yang tinggi PKB menang, mengambil alih keadaan dan menata dengan sungguh-sungguh keadaan ini menjadi lebih baik, sehingga bangsa ini benar-benar
33 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. PKB targetnya kalau berkuasa laksanakan pasal 33 secara murni dan konsekuen. Setuju? Setuju? Ini mudah. Hanya butuh satu kata, kemauan. Hanya butuh satu tekad, kemauan. Hanya butuh satu langkah, kemauan. Dan PKB tidak punya kepentingan apa-apa kecuali kemauan merubah nasib bangsanya menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu saya yang di Jakarta, sahabat-sahabat PAC yang di daerah masing-masing tidak boleh terputus dari satu rangkaian barisan perjuangan. Ini satu kesatuan dalam hal menguatkan, mengokohkan, mendorong, memenangkan. Tapi dalam hal antisipasi keadaan jangan cengeng. Tadi Gus Yusuf terlalu Jawa Tengah tadi. Kalau ada apa-apa di Jakarta, di daerah jangan melu-melu urus saja dari itu Jawa Tengah banget. Kalau bahasa Jawa Jakartanya jangan cengeng jadi kader PKB melihat keadaan. Masa baru ada informasi Pak Jazil membangun koalisi semut-semut merah. Itu waduh nanti sama PKS dibohongin apa enggak, pusing. Wah WA segala macam jangan sama PKS ini. Ada berita apa lagi pusing. Saya ingin sampaikan bahwa kalau kepusingan itu dianggap sebagai orang kena COVID, maka berita-berita negatif itu anggap saja itu vaksin gitu. Nah kalau caranya begini, berarti kader-kader PKB harus sering-sering divaksin supaya kuat dan tangguh menghadapi tantangan apapun yang berkembang di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu nggak usah pusing, nggak usah khawatir. Anda semua dalam barisan yang tepat dan kita selama semua barisan PAC dan ranting semua adalah dalam barisan yang tepat. Insya Allah pertanggungjawabannya bukan sekedar menata Indonesia, bukan sekedar menata rakyat kita, tetapi menata seluruh kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah barisan ini adalah barisan para masyayikh, barisan para aulia yang pertanggungjawabannya insya Allah tidak hanya di dunia tetapi ila yaumil qiyamah sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Karena itu tidak ada kata menyerah, tidak ada kata lemah, tidak ada kata khawatir, tidak ada rasa rendah diri terhadap yang lainnya. Hari ini kita masih kalah dengan PDI Perjuangan. Kita di Jawa Tengah masih ranking 2. Ranking 2 ya? Ranking 2. Duanya masih jauh dari PDI Perjuangan. Insya Allah kalau lihat keadaan, suasana, semangat yang kita miliki, keadaan semua peta, insya Allah kita setidaknya akan kalah tipis, jangan kalah jauh dengan PDIP, setidaknya itu. Syukur-syukur 2024 kita bisa kalahkan PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Amin. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ada 3 agenda besar yang mendesak untuk kita atasi. Yang pertama, recovery, penyempurnaan pasca pandemi dan resesi global. Resesi global ini parah karena pasca pandemi ada perang. Ini alhamdulillah Pak Jokowi hari ini dapat keliling Eropa, sampai ke Eropa Timur untuk mencoba sebagai presidensi G20 mencoba berperan di dalam perdamaian. Ini supaya apa? Supaya terkelola ekonominya. Kalau enggak dampaknya ngeri. Sebagian besar negara sudah tidak mau ekspor pangan karena stok dalam negeri membutuhkan. Negara tetangga kita terdekat Sri Lanka sudah
nggak ada, energi sudah habis, gas tidak ada lagi stoknya. Ini resesi, ini kita harus atasi. Dua hal bisa mengatasi ini: pemerintahan yang stabil didukung oleh kekuatan kepemimpinan masyarakat yang mengakar. Itu syaratnya. Kalau pemerintahan yang kuat dan stabil tidak didukung oleh kepemimpinan masyarakat yang mengakar, goyang. Oleh karena itu, Pak Jokowi sering ngobrol dengan saya menyampaikan bersyukur pemerintah hari ini ditopang oleh para kiai-kiai di seluruh Indonesia karena bisa menjaga keseimbangan realitas politik yang ada. Bahkan Pak Jokowi bilang vaksinasi di tanah air kita tidak akan berhasil tanpa ditopang oleh para kiai, para ulama di seluruh Jawa. Ini alhamdulillah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, pemerintah negara tidak boleh ada konflik of interest. Pemerintah dan negara harus benar-benar berjalan sesuai kepentingan negara dan pemerintahan serta rakyatnya. Tidak boleh kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi sesaat ikut mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Ini berbahaya. Murni pemerintah harus terjadi. Nah, contohnya ini minyak itu juga banyak pengalaman minyak goreng. Nah, syarat yang ketiga, rakyatnya solid mendukung dan memberikan ruang partisipasi dukungan mereka kepada negara. Tiga syarat ini insya Allah PKB bisa wujudkan pada tahun 2024 yang akan datang. Amin. Karena di belakang kita ada kekuatan ulama, ada kekuatan kemasyarakatan yang kokoh. Di belakang kita ada rakyat dan masyarakat yang luar biasa loyalitas dan dedikasinya. Dan kita insya Allah bismillahirrahmanirrahim tidak punya kepentingan lain selain kepentingan negara dan bangsa kita ini. Amin. Ini yang paling pokok. Oleh karena itu sejak sekarang saya mengajak kepada seluruh kader PKB, ayo jangan pernah berhenti menatapnya bahwa seluruh langkah-langkah kita adalah untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, tidak untuk kepentingan bisnis, tidak untuk kepentingan apapun, tidak untuk kepentingan
izin oleh Sekjen. Alhamdulillah, Jawa Tengah termasuk yang pertama lengkap di dalam administrasi registrasi politik sipol. Sudah paling lengkap Jawa Tengah. Yang provinsi lainnya kalah. Tepuk tangan untuk Jawa Tengah. Berarti sampai pada level SK, PAC sudah beres semua. Tinggal nanti dari DPP kita masukkan sistemnya kepada connecting di KPU. Nah, oleh karena itu, insya Allah ada tanda kita bisa meraih kemenangan itu lengkap. Pengelolaan kita semakin rapi, kader-kader semakin militan, masyarakat, alhamdulillah ini saya laporkan, semua survei, tidak satu lembaga survei, semua lembaga-lembaga survei ketika melakukan survei loyalitas pemilih, semua menyampaikan pemilih paling loyal di antara partai-partai adalah pemilih PKB yang kita cintai. Itu sudah kira-kira 3 tahun terakhir. Karena itu kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada seluruh pemilih-pemilih PKB, kepada seluruh konstituen PKB. Terima kasih atas kepercayaan, cinta, sekaligus pengabdian kepada partai yang kita cintai. Kepercayaan para pemilih PKB, kepercayaan para pencinta PKB, insya Allah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan membawa menjadi amanat perbaikan dan kebaikan serta kemaslahatan bangsa dan negara. Amin. Oleh karena itu, ini menjadi modal besar. Saya ditanya oleh wartawan, Gus Muhaimin kok pede banget sih? Kaya juga tidak sekaya Erick Thohir, tidak ya miskin enggak sih, ya lumayan gitu lah. Buktinya sipol jalan terus bagus kan, enggak miskin-miskin amat. Buktinya acara seperti ini kan mahal. Yang baru melaksanakan partai kegiatan begini bolak-balik ya PKB. Masa ini dikatakan miskin? Masih ada yang mempertanyakan PKB kok berani, ya PKB kan gak gablek. Modal saya kemarin di Lampung puluhan ribu, tadi malam di Bondowoso puluhan ribu. Kok masih dianggap miskin berani gitu? Keterlaluan publik ini. Kemarinnya lagi di mana? Medan. Tangerang puluhan ribu. Dan sampai setahun terakhir ini belum ada partai yang acaranya puluhan ribu selain PKB. Itu kok masih dianggap gak berduit. Keterlaluan mereka. Jiwanya gak berteman aja. Yang kita miliki adalah tekad kader, semangat pengurus, kemauan tinggi para pejuang PKB untuk bisa melahirkan Indonesia yang lebih maju. Itu saja modal. Kemarin saya sampai terharu di Lampung Muslimat itu puluhan ribu. Kemudian dengan masyarakat umum ribuan. Semuanya semangatnya luar biasa. Ini sebuah fakta kerinduan akan masa depan yang lebih baik, kerinduan akan masa depan yang lebih mulia, kerinduan akan keadaan yang semuanya mudah.